mengatakan, kami kok dibeginikan, salah saya apa? Itu kalau kita acu ke dalam sebuah komunikasi politik, itu bentuk keprihatinan sekaligus juga marah. Saya telah mungkin ada 3 jawabannya, mungkin nih. Yang pertama adalah Ibu Mega menyadari bahwa yang memulai mengangkat bendera perang terhadap Pak Jokowi, ini kan judulnya perseteruan Megawati dan Jokowi yang semakin meruncing. Itu adalah Ibu Mega. Kapan itu dilakukan? Pada saat 3 periode dikumandangkan. Malulah Pak Jokowi itu pada saat ketuanya tidak mengizinkan dirinya mengambil 3 periode. Ternyata Ibu Mega begitu taatnya kepada hukum. Tapi sudah tersebar kabar bahwa dia ingin 3 periode. Jadi itu adalah asal muasalnya, mungkin yang pertama, kenapa Ibu Mega kemudian bertanya, kenapa kami dibeginikan? Salah saya apa? Mungkin yang pertama itu, karena dia pertama kali mengibarkan bendera perang, menolak 3 periode. Yang kedua, Ibu Mega menolak keberlanjutan, dalam arti keberlanjutan kekuasaan, bukan keberlanjutan pelayanan atau perjuangan ideologis seperti yang harusnya partai politik miliki. Apa itu keberlanjutan yang tidak didukung oleh Ibu Mega? Ya ada anaknya masuk ke sana. Sehingga Ibu Mega menggarisbawahi nggak boleh keberlanjutannya seperti ini. Keberlanjutan itu harus tentang pelayanan, harus tentang pembangunan, harus tentang ideologi, bukan tentang kekuasaan. Kemudian menurut saya yang ketiga, kenapa kemudian Ibu Mega digituin itu, Ibu Mega adalah satu-satunya ketum parpol yang tidak bisa ditundukkan sampai hari ini. Ya dia sendirian aja nggak apa-apa. Ketum-ketum parpol yang lain tunduk pada dirinya. Pada diri Pak Jokowi maksud saya. Partai-partai politik lain itu nurut apa kata Pak Jokowi. Tapi dengan Ibu Mega tidak sama sekali. Jadi 3 hal itu menurut saya yang menjawab kenapa kemudian PDI Perjuangan atau Ibu Megawati dibeginikan oleh Pak Jokowi. Nah pertanyaannya adalah selanjutnya, ini sebetulnya mengincar person Ibu Mega saja atau Hasto Kristianto Sekjen PDI Perjuangan atau yang diincar adalah partainya. PDI Perjuangan jatuh pasca Jokowi menyeberang, tidak lagi berada di dalam PDI Perjuangan. Dan apakah itu akan terus-menerus dilakukan seperti itu? Menurut saya iya. Jadi saran saya kepada teman-teman PDI Perjuangan memang sebagai para politisi handal di sana ya cukup berhati-hatilah dengan kondisi saat ini. Pada saat jurang perseteruan antara Megawati dan Jokowi itu terjadi, dan pada saat Jokowi masih bersama itu juga sering dibantah. Enggak lah, enggak ada lah Megawati sama Jokowi itu jangan dipecah-pecah lah, jangan diadu-adu. Tapi kan akhirnya itu terbukti. Dan sekarang nampaknya yang diincar bukan lagi tentang person-person di partai politik, tapi PDI Perjuangannya. Apakah itu ada kaitannya dengan desas-desus ingin dikuasainya PDI Perjuangan misalnya. Jadi mulai dari hari ini dipretelilah kemampuan PDI Perjuangan berpolitik. Jadi this is not personal. Ini bukan person. Ini soal bagaimana kekuasaan dijalankan dalam republik yang mengatakan sebagai negara hukum. Itu problemnya. Jadi nggak ada urusan dengan pribadi Jokowi dengan pribadi Ibu Mega. Ini persoalan yang sangat prinsip dalam peradaban negara kita ini. Bayangkan kalau MK saja kemudian sudah jebol, MA juga dengan mudah dijebol, aparat penegak hukum dengan mudah dimobilisasi, pejabat-pejabat publik yang sekarang menduduki pelaksana PLT, PJ, kepala daerah hingga kepala desa, kebobrokan apa lagi yang belum dilakukan di negara ini.
Kerusakan apa lagi yang belum kita telan selama beberapa tahun terakhir ini? Bagaimana kita bisa memberikan rasionalitas yang namanya PIK dan kemudian Serpong menjadi PSN? Bagaimana menjelaskan itu? Tidak ada sendi-sendi dari republik ini yang tidak dipelintir sesukanya. No, gak ada Pak. Apapun bisa terjadi pada kita semua. Bagaimana rakyat dikorbankan dalam PSN saya alami sendiri. Bayangkan ada PSN, NJOP diturunkan. Loh ini untuk memakmurkan rakyat apa mau ngerampok rakyat? Jadi ini dari hulu ke hilir Pak urusannya. Bukan urusan Ibu Mega dengan Jokowi. Jokowi sebentar lagi history. Tetapi yang dia lakukan, dia tetap ingin menjadi relevan. Mungkin sampai 50 tahun mendatang. This is a problem. This is a huge problem. Makanya saya bilang tadi apakah kemudian nanti setelah Jokowi ini pulang ke tanah sebesar 12.000 meter persegi yang diberikan negara itu. Dia akan tidur nyenyak di sana dan tidak cawe-cawe. No. Dia pasti masih akan berupaya. Kenapa? Undang-undang Polri itu memungkinkan umur jenderal-jenderal itu sampai kapan tahun. Artinya apa? Bisa mengatur sampai nanti kombes-kombes dan seterusnya. Ini political game. Ini mengerikan yang dilakukan. Jokowi itu ancaman bukan saat ini? Jokowi itu? Ancaman bukan buat PDI Perjuangan saat ini? Pak, kita sudah terbiasa dengan ancaman. Malah Bu Mega itu ngejek. Pak Hasto, saya ini 3 kali dipanggil polisi loh zaman Soeharto. Saya dipanggil jaksa. Ngapain lu takut hadapin? Oh takut? Ancaman. Kita terbiasa dengan ancaman, bukan kita pede Pak. Tapi seancam-ancamannya dia makan nasi juga kok. Dia juga punya rasa takut. Emangnya kita juga nggak tahu apa yang di sana yang miring-miring punya Pak. Sabar aja. Tinggal dibuka juga ya? Tenang aja Pak.